Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Setiap tanggal 22 Desember, Indonesia selalu merayakan Hari Ibu yang telah ditetapkan sejak 64 tahun yang lalu oleh Presiden Soekarno. Perempuan bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga agen perubahan yang tak kenal lelah. Saya, Tri Resmaharini, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, mengucapkan Selamat Hari Ibu bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Semoga semua ini bisa menginspirasi kita semua, di mana kekuatan, kebijaksanaan, dan kontribusi perempuan diperhitungkan dan dihargai sepenuhnya dalam memajukan bangsa. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Halo Sobat BKN dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Yang pastinya harus sehat dan tetap semangat. Nah biar pada semangat kita pantun dulu ya, biar nggak kaku gitu-gitu kan ya. Ini pantunnya apa ya? Oke. 1 lembar Rp1.000. Sayang-sayang Adinda lelah. Nggak curhat ya. Oke, kita ulang ya. Di sekolah belajar kayang, tangan dan kaki harus dilenturkan. Untuk ibu tersayang, selamat Hari Ibu kuucapkan. Nah, Hari Ibu ini menjadi perayaan nasional yang kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Dan juga ini menariknya, peringatan kali ini sudah ke 195 tahun. Nah, sejak Kongres Perempuan pertama tahun 1928 di Yogyakarta, momen Hari Ibu ini dimaknai sebagai penghormatan kita terhadap peran perempuan, dedikasi dan kontribusi para perempuan untuk keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Nah, cuman sekarang ini yang menjadi concern adalah masih penting gak sih kita merayakan yang namanya Hari Ibu? Nah, ini sudah 2023, ini kan babak generasi, kita udah sampai generasi, berarti generasi Z ya, dan Alpha bahkan sekarang. Nah, kali ini kita udah kedatangan 2 anak muda nih. Nah, ini Gen Z, Alpha, Millennials atau apa nih? 2 narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini 2 anak muda yang pengen kita gali perspektifnya tentang ibu, tentang perempuan gitu ya, bagi mereka itu seperti apa. Nah, kita sudah kedatangan Zahra Mardia. Yeay, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang beliau ini menjabat sebagai sekretaris KNPI, betul ya, Betul. Pesisir Selatan, dan Benar. juga seorang caleg DPR RI termuda di Indonesia. Wow, umur berapa? Aku 22 tahun. 22 Iya. tahun, keren banget. Dan juga ini ada teman saya juga nih. Nah, ini sudah kedatangan juga Regina. Halo. Apa kabar? Baik, Gina. Jadi Regina ini seorang social entrepreneur. Nah, social entrepreneur itu apa ya kalau bahasa gaulnya gitu gampang? Bahasa gaulnya berusaha tapi sambil Bersosial. Iya. Oh, jadi sembari bersosial, sembari berusaha juga. Sembari kampanye juga. Sembari kampanye juga. Oh, Regina juga seorang calon legislatif juga ya iya, di DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Dapil DKI Jakarta 2, luar biasa. Nah, ini kita mau langsung nanya-nanya aja nih ya. Pengalaman untuk, ini kan kita ngomongin soal Hari Ibu ya, jadi Iya. pengalaman kedekatan dengan keluarga gimana sih? Mungkin untuk Zara dulu nih. Kalau aku sama mama dulu waktu aku kecil itu nggak terlalu deket, Kak. Oh gitu? Iya, aku tuh baru dekat setelah aku beranjak dewasa, itu aku baru mulai kayak terbuka dan kemudian baru lebih akrab banget. Baru dewasa-dewasa Dulu anaknya ini gitu. ya, tertutup gitu ya? Iya, dulu aku tuh anak papa banget. Anak papa justru banget. lebih deket ke Iya. papa. Apa-apa gitu. papa Berarti gitu. cocoknya buat hari papa tuh. Tapi pas udah mulai Pas aku beranjak udah dewasa baru ke Deket mama. mama gitu. Sekarang kalau mau nangis dikit langsung nyari mama gitu. Oh, Oke. Kalau Regina sendiri gimana? Ya kalau aku emang dari kecil mama tuh kayak sahabat aku sih sebenarnya. Jadi
mau zaman dulu lagi naksir-naksiran misalnya ya Oke, kan, atau pacar-pacaran lah ya. pacar-pacaran lucu-lucuan atau ada Iya, iya, hal-hal lain apapun masalahnya, kayak aku lagi seneng apa pasti aku ceritanya sama mama, jadi emang sedekat itu gitu hubungannya. Tapi kalau Zara kan masih belum nikah ya, kalau Regina kan sudah menikah, Sudah sudah menikah. punya anak juga Sudah, ya. betul. Kalau kedekatan dengan, nah ini kan ke orang tua. Iya, Nah betul. kalau pas Regina sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, Iya, kalau aku kedekatannya juga gimana? saat ini ya mungkin karena beberapa agenda dan jadwal juga yang agak padat, tapi aku selalu berusaha untuk time management supaya aku tetap bisa quality time sama anak-anak aku sih sebenarnya, Tina. Jadi kayak aku tetap nih, mereka ada les, aku tetap nemenin kayak sebelum Masih- kesini. masih bisa nemenin Iya, sebelum les? kesini aku masih Keren. nemenin les di BSD kebetulan gitu. Jadi langsung kesini gitu. jauh Jadi ya. maksudnya tetap harus bagi-bagi itu kan, karena biar gimana juga aku tahu peran ibu tuh sangat penting buat karakter anak aku ke depannya Oh, gitu. jadi kalau les gitu, sekolah masih Sekolah nganter nganter gitu ya. juga, Keren, jemput keren sekolah banget. juga gitu. Nah ini nih yang makanya kita mau nanya nih, gimana sih caranya, ini kan kalau stereotype masih ada ya di luar ya, di Iya, luaran sana betul. gitu, bahwa ini tuh yang masih menghambat perempuan di berbagai bidang gitu. Iya. Contoh tadi, mungkin kalau udah menjadi orang tua atau seorang ibu gitu kan, kayaknya stigmanya adalah kalau sering keluar, apalagi misalnya di dunia politik gitu kan, Iya. atau nggak punya waktu untuk anak itu kan selalu Betul. langsung dicapnya ibu yang Udah baik. kurang Iya, baik misalnya betul. gitu. Nah mungkin menurut Regina dulu nih seperti Iya. apa? Kalau menurut aku saat ini memang support dari pasangan itu sangat penting ya. Jadi masalah bagaimana ketika aku tidak ada tapi suami aku tetap ada hadir untuk anak-anak gitu tetap. Jadi kita di sini tuh gotong royong lah, Tina, di Ya, dalam rumah saling tangga ngisi juga ya. saling ngisi. Iya, Di iya, saat suami aku kerja, aku yang ada buat anak-anak gitu. Jadi bahkan kayak ngambil raport ketika aku nggak bisa, suami aku yang datang gitu. Jadi di sini sebenarnya apa ya, komunikasi yang clear dan support dari lingkungan sekitar kita, terutama banget ya. iya, terutama pasangan itu sangat penting, apalagi kita perempuan di politik gitu Ya, sih. jadi saling isi ya. Saling isi, betul. Nah kalau Zara sendiri, ini kan ada stereotip seperti itu. Jadi ada kekhawatiran nggak misalnya, aduh saya kan sekarang nyalek gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah jadi ya. Amin, Gitu ya. amin. Nah misalnya jadi, terus udah gitu nanti menikah punya anak. Ada kekhawatiran nggak? Atau misalnya ada bisikan-bisikan dari luar misalnya tentang stereotip yang sudah ya kadang kan ya di luar kan seperti Iya, itu. betul. Gitu. Kalau aku sendiri sih berhubung aku figur mama aku itu kan juga sibuk nih sehari-hari, Kak. Oh dulu juga Sekarang sekarang. sibuk banget Oke. sehari-hari. Tapi walaupun beliau sibuk, beliau tetap apapun yang aku pengen masih tetap selalu diusahain sama beliau. Contoh simpelnya, sesibuk-sibuknya beliau, kadang aku minta kayak, "Ma, kangen deh nasi goreng buatan mama," gitu. Terus mamaku pasti kayak, "Oh iya besok ya pagi kita masak," gitu. Jadi kalau masakin masih bisa. Iya, masih masakin gitu. Iya, simple things tapi menyentuh banget gitu ya. Benar, jadi beliau nggak mengesampingkan anak-anak juga walaupun sibuk, dan itu yang aku pengen tiru banget besok ketika aku udah berkeluarga gitu kan. Oh bagus. Jadi udah ada role modelnya ya, Iya, gitu benar. ya. Nah tapi tadi balik lagi tuh bagus banget tadi dari Regina tentang peran laki-laki, ya kan. Nah itu mungkin buat tips-tips ya untuk sobat BKN gitu ya, mungkin yang mau berkarir di bidang apapun, terutama Iya. kan di politik, di dunia banyak kan sekarang jadi Bisnis, pengusaha, usaha, ada betul. juga yang memang harus bekerja Iya, gitu kan. Nah betul. itu gimana sih caranya? Yaitu tadi peran laki-laki dalam mendukung perempuan, mungkin dalam memilih pasangan dari awal apakah harus komitmen dulu gitu, atau misalnya ya go with the flow aja Iya. gitu. Kadang kan laki-laki juga ada yang nggak mau Pride, nih, betul, pride-nya, secara pride, nah iya, itu gimana? iya. Ya memang sebelum aku menikah, aku sudah menjelaskan bahwa aku ini perempuan yang aktif dan aku ingin mengaktualisasikan diri seperti itu. Jadi aku juga membutuhkan pasangan yang bisa ada di page yang sama gitu. Jadi dari situ akhirnya kita melanjutkan jenjang pernikahan, dan pada saat berjalannya, saat ini aku nikah udah 10 tahun ya Tina, kebetulan nikah umur 25. Jadi emang selama 10 tahun ini tidak ada kendala di dalam keluarga yang signifikan gitu, Ya, karena gara-gara masalah beginian betul, nih gitu ya, betul, masalah gitu. perempuannya Iya, berkarir gitu iya, ya. bahkan kayak misalnya pulang kampanye nih sehari bisa 10 daerah gitu kan, Ya, lumayan 10 ya, titik Tina misalnya. mengalami ya. Iya, iya. Pulang lapar banget nih, udah nggak sanggup, mau masak aja udah sulit gitu. Suami aku masakin juga buat aku gitu. Jadi ya, jadi iya, buat iya, aku paham, ya paham. maksud aku di sini memang ini yang aku butuhkan gitu. Di saat aku bisa menjalankan usaha, aku tetap bisa berkarir di politik, anak-anak aku juga tetap bisa terurus gitu. Tapi di sini peran dari suami itu sangat penting gitu. Jadi ini masalah balik lagi komunikasi sih. dan Berarti jadi- komunikasi harus komitmen dari awal ya, Betul, diomongin dulu ya, betul, ntar betul. supaya nggak kaget juga supaya kali nggak ya. kaget nih, Tapi istrinya kaget nggak nggak waktu pulang-pulang nih awal-awal gitu. Enggak sih, karena memang suami aku tahu bahwa emang aku nggak bisa diem kan, kayak
kebanyakan tenaga gitu ya. Jadi Karena kayak gini ini kan aktif banget ya. Setahu aku kan selain kalau sekarang nyalek itu kan yang sekarang di Iya, 2023 ya. Iya, Tapi kan betul. sebelumnya kan di mana aja tuh apa organisasi tuh? Iya, aku ikut beberapa organisasi BMI wira ya. swasta juga, ya pengusahaan juga. Pengusaha juga. Iya, ada NGO juga. Iya, jadi memang ya emang nggak bisa diem gitu. Jadi kalau diem malah stres di rumah. Oh, gitu? Akhirnya suami aku malah kayak, ya udah deh kamu ini aja deh, pergi aja nggak apa-apa gitu, kerja aja gitu. Supaya tetap happy gitu karena ya. kalau nggak di rumah malah gimana nih aku ngapain, aku Ngapain? useless gitu, malah bingung. Iya. Nah, kalau Zara sendiri mungkin kriterianya nanti dalam mencari seorang pendamping hidup itu Iya. gimana Waduh. tuh? Kalau aku Barangkali ini yang nonton kan soalnya banyak yang jomblo-jomblo Iya. juga ya. Ini apa nih masih udah punya pacar belum? aduh, kalau itu kayak di ruang tertutup. Iya. Ya, di sini masih open ya. Iya, di sini masih open. Ya kan, ini high quality banget loh, Iya, ya kan. Nah, itu gimana coba apa kalau- kriterianya gitu? Kalau aku kriteria yang kayaknya harus suami masa depan aku punya itu sense of understanding kayaknya. Jadi aku pengen ya dianya juga mau buat berusaha ngertiin pekerjaan aku, ngertiin urusan aku, saling mengerti lah gitu. Oke. Dan aku juga nggak mau kalau misalnya harus cowoknya kayak ngerasain insecure gitu atas pencapaian aku. Itu kan jadinya Oh, iya, nyusahin itu penting nanti. ya. Iya, Jadi iya. yang udah secure lah sama dirinya sendiri juga itu penting. Iya, buat aku. benar. setuju. Karena intinya kita sebenarnya sama-sama udah tahu lah kodrat masing-masing ya. Tapi dengan sekarang ada kesetaraan dan lain-lain, ya intinya kita juga tidak apa namanya pengen berkarir itu untuk Iya. wah apa kita sendiri Jadi gitu jumawa kan. Ya gitu jadi kan, jumawa enggak juga, gitu kan atau iya. misalnya kita merasa bahwa kita Kita lebih lebih, tinggi iya, bener. ya, itu kan Itu enggak yang juga. tetap ya. harus respect lah. Iya, harus respect, tapi tetap apa kita sebagai wanita tahu kodrat, tapi laki-laki juga menghargai kita gitu kan, pengennya seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, tapi ini kan menyambung lagi ya soal Hari Ibu ini kita lihat ya banyak sekali sekarang, terutama kalau sekarang kan ada sosmed dan lain-lain, kita jadi bisa melihat di sosmed, di Instagram, di TikTok gitu ya, bahwa banyak anak-anak yang kehilangan sosok orang tua gitu. Kayak gini yang aku sering lihat ya di komen-komen tuh gini, misalnya ada konten nih keluarga bahagia gitu, yang deket sama ibunya. Tulisan komennya tuh yang mengenaskan adalah pengen deh gitu. Maksudnya bukan ada memang yang mohon maaf yang sudah orang tuanya mendahului, jadi kan mungkin sudah yatim atau piatu atau yatim piatu, itu kan berbeda ya karena orang tuanya sudah nggak ada. Tapi ada yang masih ada orang tuanya tapi merasa bahwa kok saya nggak Distant, dapet kasih sayang yang seperti di konten ini misalnya seperti itu. Nah, pendapat kalian seperti apa untuk anak-anak yang merasakan kurang kasih sayang orang tua, kurang dekat sama orang tua? Nah, seperti apa mungkin? Iya, mungkin kalau dari aku ya maksudnya balik lagi setiap orang kan pasti punya perjalanan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya trauma-trauma masa kecil seperti itu harusnya kita menjadi bangkit buat lebih strong bahwa kita tuh di sini berada sebagai kaum perempuan bisa memberikan kasih sayang itu kepada orang-orang, anak-anak di luar sana yang mungkin mengalami nasib yang sama seperti kita waktu saat kita kecil gitu. Jadi sebenarnya itu kayak comeback stronger, tapi bukan malah blaming terhadap masa lalu kita atau terhadap keadaan kita, tapi justru kita tahu bahwa ternyata sebenarnya di luar sana mungkin juga banyak anak-anak kecil yang mengalami hal tersebut. Maka dari itu sosok kita dibutuhkan untuk kita hadir untuk jadi bukan memberi sisi ruang kosong. jadi gitu. bukan balas dendam Bukan. gitu ya, Iya, harus memperbaiki betul, justru ya. Betul, jadi lebih give back lagi kepada mereka yang membutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya kita blaming kan ke diri sendiri kayak kenapa sih aku nggak bisa mendapatkan kasih sayang seperti itu gitu. Ya akhirnya kita akan jalan di tempat dan itu dragging us down kan, jadi lebih blaming gitu kan, jadinya nggak bersyukur dengan situasi saat ini gitu. Tapi dengan kita memberikan sosok itu kepada orang-orang lain, mungkin anak-anak kecil yang mengalami hal serupa dengan kita, ya akhirnya itu bisa menjadi berkat juga buat mereka gitu. Iya, jadi Itu sih menurut aku. ada sisi yang berbeda, Betul. perbaikan Betul, gitu ya. Apalagi iya. sekarang kan zamannya juga kayak parenting dan lain-lain ada Iya. bisa di Google bahkan Bisa ya, di Google. ikut-ikut apa namanya seminar gitu ya. Iya. Jangan sampai masa kecilnya Ada ada trauma dibawa ke anaknya Iya, lagi jadi turun betul, temurun gitu ya. betul, Nah, kalau betul. menurut Zara sendiri gimana nih? Kalau menurut aku kan generasi muda sekarang banyak yang gengsian nih Kak. Itu Iya. benar. Jadi kalau misalnya ngerasa kurang deket sama orang tua, harusnya bisa nge-approach lebih dulu aja gitu. It's okay ya Iya, sebenarnya. kayak, coba dikomunikasiin sama orang tuanya gitu, berani buat lebih terbuka, buat lebih
take inisiatif gitu. Kayak mah kayak kita makan di luar ya sesekali gitu kan, itu juga Inisiatif bisa ya. Iya, bikin bonding, jadi bonding. Iya. Iya. Benar. Tapi kalau menurut kalian nih ya, faktor apa sih yang membuat jarak ya antara orang tua dan anak yang terkadang akhirnya membuat seolah-olah, kita nggak tahu lah, orang tua semua pasti sayang sama kita ya, tapi Iya. seolah-olah kayak nggak sayang atau seolah-olah kayak nggak peduli gitu. Faktor apa sih terkadang, mungkin dari pengalaman juga ya, pernah mengalami seperti itu, misalnya distant lah. Mungkin dari Regina dulu nih. Apa ya, mungkin gadget kali ya, kayak dengan kesibukan dengan gadget masing-masing kan jadinya kita ada di situ tapi kayak nggak ada kan sebenarnya. Mungkin kita bener, sebahasa- makan bareng nih tapi iya, begini. semuanya Oh, gini iya, gitu iya, kan. benar-benar juga. Ya mungkin kalau di aku case-nya akhirnya kalau misalnya aku lagi main game nih kayak Roblox yang lagi happening gitu kan, aku akhirnya ikutan main game. Jadi aku ikutan belajar supaya aku ada di dalam game itu, supaya kamu gimana ini. Jadi ada interaksi dari situ akhirnya kayak kita udahan dulu yuk. Ini akhirnya interaksi di dunia beneran gitu. Jadi ada cara-cara kreatif yang harus kita lakuin supaya tetap membina distance itu supaya di break gitu sih. Jadi orang tua juga sekarang nggak bisa kayak Nggak bisa. memaksakan anaknya Nggak untuk bisa. stop gitu ya. Iya, karena anak-anak sekarang kan kritis-kritis banget kan. Iya, Mereka akan, mama juga sibuk dari tadi mama pergi. Sekarang aku lagi main ini me time Malah aku. nggak boleh. Iya kan jadi Iya, pada bener debat, juga sih. jadi pada debat mendingan ya mama ikut masuk ke dalam game dulu. Gitu. Berarti salah satunya gadget itu juga Mempengaruhi. ya plus Betul. minus, tapi memang ketika Betul. untuk kedekatan itu jadi distant Iya, ya. betul. Iya, Itu iya, berpengaruh iya. juga. Oh, buat Zara? Kan waktu itu dulu juga sempat ngomong bahwa pernah nggak deket misalnya. Iya. Nah, itu gimana? Kalau menurut aku mungkin lebih ke ini ya, perbedaan generasi ini. Jadi kayak pola pikirnya itu beda gitu. Bener sih. Iya. Dan jadinya kayak aku maunya A tapi orang tuanya maunya B gitu. Terus kita jadinya beradu-adu argumen terus gitu. Akhirnya jadi nggak nyambung Iya, deh. benar. Nah, tapi Misalnya zaman dulu parenting itu keras misalnya. Iya. Zaman sekarang keras dikit dibilangnya abuse. Iya, abuse. bener, Dilaporin bener. ke polisi orang tuanya. Iya, ada yang begitu. Ya, berarti beda persepsi Iya. itu. Iya. Tapi untungnya sekarang itu kita lebih sama-sama buat nyoba saling mengerti satu sama lain gitu. Yang dari dulu aku tuh sering diomelin ini gitu, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Nah sekarang mamaku lebih ke kayak ngasih pemahaman kalau kayak gini tuh nanti dampaknya kayak gini gitu. Oke. Nah kalau kayak gini lebih kayak gini gini gitu. Jadi menurut aku ngasih pemahaman ke anak itu juga penting banget gitu Kak. Di ngobrol intinya. Jangan apa-apa semuanya curhatnya malah di sosmed, kadang kan Status Di bikin Instastory. Kemarin loh aku pernah status WA atau Instastory gitu ya. Jelek-jelekin orang Iya, tuanya orang tua. gitu apa segala macam. Ya, mungkin saking keselnya tapi kan sebetulnya itu bisa ngobrol ya Betul, gitu ya, daripada jadi halayak konsumsi Iya, halayak konsumsi publik. Iya. Nah, belum tentu masukan dari orang yang baca itu juga kan tahu Iya, masalahnya betul. gitu Iya. kan. Ya. Nah, satu lagi juga ada nih yang fenomenanya adalah gitu ya. Udah anak dikasih materi aja cukup. Ya segala uang, kuota apa. Nah, menurut kalian itu seperti apa? Kasih sayang dan materi itu seperti apa sih kalau untuk anak gitu lah. Nah, mungkin dari Zara dulu deh. Sebagai seorang anak ya gitu. Nah, aku pasti menerimanya berbeda ya, Kak ya. Karena walau bagaimanapun yang namanya quality time itu nggak bisa dibayar pakai uang kalau menurut aku. Jadi benar-benar harus quality time buat ngerasain kasih sayangnya. Kalau sekedar materi doang, aku nggak begitu ngerasa kayak ini bentuk kasih sayang nih, aku kasih duit lebih gitu. Aku nggak ngerasa kayak gitu. Tapi aku lebih ngerasa disayang ketika ayo kita liburan bareng gitu, ayo kita keluar makan siang bareng gitu. Simple things yang tapi nyentuh Iya, gitu ya. jadi, Oke. Berarti materi itu nggak segalanya ya. Betul Gitu, banget. maksudnya dicukupin semua. Kalau kebutuhan pasti dicukupin, Iya, tapi insya keinginan misalnya mau beli ini dikasih, beli ini Iya. dikasih apa. Tapi itu tidak akan bonding gitu ya Iya, dengan benar. begitu aja. Oke, itu mungkin dari sisi sebagai seorang anak ya. Nah, kalau Regina dari sisi seorang ibu nih, gimana nih ke anak? Anak zaman sekarang kan Iya. maunya juga banyak nih, Banyak. gitu kan. Dan gini ya, aku ngeliatnya kadang-kadang cenderung yang penting aku dikasih game, Iya. dikasih kuota buat nonton dan lain-lain Akhirnya gitu kan. tenang gitu, Ya, akhirnya dia terus diem. kayaknya itu cukup Iya, gitu loh. betul. Atau lagi tantrum,
dikasih nonton, Iya, selesai. Itu kan bentuk Bahkan materi makan di ya. restoran sama keluarga dikasih nonton Dikasih anaknya, nonton, supaya nah. diem nggak lari-lari Gimana gitu. Regina menanggapi aku hal sangat, itu? Iya, aku sangat tidak setuju dengan hal itu sih sebenarnya, karena aku sendiri memberikan waktu kepada anak-anak aku gadget time-nya mereka gitu. Oh, Jadi diatur nggak ya berarti ya? diatur, Oke. jadi nggak di lost, dilepasin gitu, enggak. Tapi di sisi lain aku banyak melakukan banyak research juga kayak ini harus ngapain ya supaya bisa engage sama mereka. Contoh kecil, waktu aku quality time kemarin pas COVID, di saat kita harus nggak di boleh rumah doang kemana-mana. ya. Itu kan anak stres, orang tua juga stres ya, kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya yang aku lakuin ke anak-anak aku, yaudah mama beli ini deh kayak beads yang kecil-kecil itu, kita bikin kalung masker. Jadi anak-anak aku bikin warna-warni kalung masker, terus akhirnya kalung masker itu dijual ke teman-teman aku seharga sekian, kemudian itu didonasikan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan gitu. Jadi buat aku tuh hal-hal kayak gitu salah satu bonding, tapi buat mereka juga ngelatih empati. Ya, Gitu. Jadi bukan ada sekedar empati sosial. betul ya. gitu. Jadi ketika mereka mau beli barang, oh ya udah kemarin kakakmu udah jualan nih gitu. Berapa cukupnya mau beli apa sekian, sisanya kamu harus berikan juga kepada teman-teman kamu karena saat ini keadaan kita lagi susah semua gitu. Semua orang terkena impact dari COVID-19 gitu. Jadi dari situ mereka mulai terlatih empatinya dan akhirnya mereka terbiasa, akhirnya kita jadi banyak ngobrol tentang itu gitu. Sampai anak aku udah menentukan sekarang aku nggak mau jadi ibu rumah tangga, mama aku maunya jadi business woman gitu. Jadi aku kayak baru umur pengen 6 tahun, karir ya. baru umur 6 tahun aku kayak wow ini kejauhan kayaknya, tapi nggak apa-apa. Ya, Aku tapi bakal berarti dia support. sudah punya Betul ini ya, gitu. mungkin ngajak ke ibunya juga kali ya pastinya. Kayak ya. deep talk gitu ya. Tapi setuju nggak kalian sebetulnya seorang anak itu akan berkaca pertama itu kepada ibunya, karena kan ada juga research ya secara biologis atau apa gitu ya, bahwa anak itu nurun pinternya dari orang tuanya itu lebih ke ibunya katanya apa IQ ya, atau EQ IQ-nya semua tuh dari ibunya. Dan ketika dia tumbuh besar juga segala empati, simpati dan lain-lain itu pertama itu dari ibunya. Nah itu kalian setuju nggak, dan perspektif kalian seperti apa? Mungkin dari Zara dulu. Aku setuju sih. Jadi semakin kesini aku semakin pengen jadi kayak mama. Sama kayak anaknya kakak. Jadi aku pengen kayak, aku selalu ngelihat ke mama, aku tuh mikir kayak kalau aku di posisinya mama, kira-kira aku bakal nanggepin ini tuh kayak gimana ya gitu. Jadi kalau di Minang itu ada namanya limpapeh rumah gadang. Jadi perempuan itu ibaratnya tonggak atau pondasi di dalam, bukan pondasi, penyangga di dalam suatu rumah. Iya, penyangga suatu rumah. Jadi keluarga ini bertahan lama atau tidaknya itu, harmonis atau tidak itu tergantung pada perempuannya itu, tergantung sosok ibunya ini gitu. Apakah ibunya itu bisa mengajarkan nilai-nilai yang baik sama anak-anaknya gitu. Ya, itulah sebagai penyangga ya. Benar, sebagai pondasi lah ya. Seperti itu, luar biasa. Oh, dari Regina sendiri seperti apa? Iya, aku setuju banget sih sebenarnya. Makanya dari itu dalam suatu rumah tangga, dalam keluarga, ibu itu harus dijaga emosionalnya supaya tetap menjadi ibu yang bahagia. Karena ketika ibu pulang stres, nggak bahagia, itu vibe di rumah berasa banget. Dan saat kita mendidik anak-anak, ke suami juga jadi barbar kan gitu. Jadi itu pengaruh juga ke mental health dari seluruh anggota keluarga, nggak cuma anak, bahkan suami juga bisa kena dampak, akhirnya malah jadi ribut dan segala macamnya gitu. Maka dari itu menurut aku menjadi ibu yang bahagia itu suatu hal yang penting karena itu pengaruh sama karakter anak dan kebahagiaan anak juga untuk masa depannya. Apalagi 0-5 tahun kan itu masa emasnya mereka kan, dimana kita harus ada di situ, karakter mereka di situ, moralnya bagaimana gitu. Jadi ini masa-masa krusial sih sebenarnya. Jadi happy mom, happy life Iya, ya, happy betul. wife, happy life. Jadi mama harus mom, dibikin happy life. terus. Selalu seperti itu ya. Nah ini karena hari ini hari ibu gitu ya, menurut kalian tuh sekarang memperingati hari ibu itu penting gak sih gitu, karena kan sekarang ini ada juga yang mengekspresikan momennya itu hanya di sosmed gitu ya, ngepost tapi ke ibunya sendiri belum tentu ngucapin atau belum tentu kasih apresiasi gitu. Nah menurut kalian ini penting gak sih memperingati hari ibu dan mengekspresikan momen tersebut di dunia yang nyata ya terhadap ibu kita masing-masing gitu. Mungkin dari Regina dulu. Iya, buat aku sebenarnya hari ibu itu setiap hari ya, bukan cuma sekedar ada tanggalan yang ya ibaratnya normatif aja gitu, tapi ini lebih ke arah setiap hari itu kita bagaimana harus mengengage dengan mama juga gitu, kayak kita harus mengapresiasi keberadaan orang tua kita juga gitu. Jadi menurut aku ini harus dirayainnya tiap hari gitu. Jadi kadang-kadang sebagai anak, kadang-kadang dengan kesibukan mama nelfon kita udah ntar dulu deh ngangkatnya gitu. Tapi giliran orang lain nelfon kita langsung buru-buru angkat gitu. Itu kan hal-hal kecil yang
kadang-kadang kita sibuk dengan kehidupan kita tapi kita lupa bahwa orang tua kita tuh juga beranjak tua loh gitu. Jadi menurut aku ini harus diperayainnya sebenarnya setiap hari gitu, bukan cuma sekedar ngepost sosial media Happy Mother's Day, enggak gitu, tapi setiap hari lah gitu. Ya, setiap hari jangan sampai nanti menyesal Iya, gitu betul. ya di kemudian hari. Karena kan doa ibu akhirnya bisa bikin kita sampai dengan saat ini, Yes, biar gimana pasti, juga gitu. pasti banget, Iya. luar biasa. Nah kalau dari Zahra sendiri gimana? Aku juga setuju sih Kak, Iya. kalau misalnya emang harus dirayain tiap hari sebenarnya Hari Iya. Ibu. Dan di aku sendiri juga ngerayainnya, perayaannya itu 2 kali setahun. Ulang tahunnya Mama sama Hari Ibu gitu. beneran. Tapi kalau Zahra bener-bener ngerayain, Ngerayain, gitu. Ngerayainnya kita kayak biasanya gimana tuh kalau boleh ngasih tahu? cake. Ngasih cake. Ngasih cake Mother's Day gitu ya? Happy Mother's Day lucu. gitu. Terus jadi Terus- kayak birthday gitu Iya, ya? kayak birthday. Berarti Jadi- memperingati banget dong ya setiap iya, tahunnya? setiap Ya, tahun ya, ya, gitu. ya. Dan itu juga momen dimana kita ngerasa engage sekeluarga sih gitu. Jadi itu kayak satu momen berkumpul juga, Iya, benar. ya apresiasi juga gitu ya. Dan meskipun simple tapi membuat ibu bahagia itu Iya. kan berkahnya luar biasa Iya, ya. Tapi balik lagi tadi juga yang seperti Regina bilang, Mother's Day is everyday juga ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan dunia kita, kalau kita lupa dengan orang tua kita, terutama ibu kita. Nah untuk terakhir nih ya, apa yang kalian ingin ucapkan di momen Hari Ibu ini? Boleh mungkin dari Zahra dulu. Aku ngomongin ke kamera. Ya, Oke. kamera silakan. Jadi kalau Mama nonton, aku mau ngucapin selamat Hari Ibu buat Mama dan semua mama-mama yang ada di Indonesia dan di dunia. Tetaplah jadi wanita yang kuat, yang sabar, yang tegas, dan terima kasih banyak sudah menjadi inspirasi terbaik buat aku. Terima kasih sudah ngajarin aku banyak hal-hal yang baik, dan bahkan sampai hari ini aku cita-citanya jadi pengen kayak mama gitu. Mungkin aku di rumah nggak sering buat bilang ini, tapi aku ngerasa sangat bersyukur bisa jadi anak mama, and I love you, Mom. Wah, ini lama-lama bisa Mewek menangis deh ya jadinya. semuanya. Nih ya, tisu ya, siapin ya. Siap-siap, Regina, oke. silakan. Iya, selamat Hari Ibu buat seluruh ibu yang ada di Indonesia, dimanapun kalian berada juga. Terima kasih untuk semua kontribusi, untuk pengorbanannya, untuk bagaimana akhirnya anak-anak di Indonesia bisa dibimbing dengan karakter moral yang baik, dengan adat-adat ketimuran yang kita miliki, karena dengan ibu berdaya Indonesia unggul. Wow. Selamat Hari Ibu. Ibu berdaya Indonesia unggul, luar biasa. Ini dari Zahra dan Regina. Ini kalau aku tadi sudah dengar ya dari perbincangan kita bahwa ya tadi yang paling seru itu adalah Happy Mom, Happy Life ya, gitu ya. Jadi yang pastinya pastikan di Hari Ibu ini kita membahagiakan ibu kita, bukan cuma di Hari Ibu tapi di setiap harinya. hari. Dan yang pastinya juga untuk para perempuan di Indonesia khususnya jangan takut ketika ada stereotip gitu bahwa menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi perempuan itu tidak bisa menjadi apa-apa lagi gitu kan, bahwa untuk sekarang di zaman sekarang dengan kita juga terus memperjuangkan kesetaraan gitu ya, semua perempuan itu bisa menjadi apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan, tapi tidak meninggalkan maupun melupakan kodratnya, ya kan? betul. Karena kita bisa melihat contoh yang sudah real, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau menjadi presiden. Beliau menjadi ketua partai, pimpinan tertinggi sebuah partai besar gitu. Beliau juga menjadi tokoh di tokoh nasional yang luar biasa. Tapi beliau itu masih masak loh. Masak nasi goreng gitu kan, masih ngurusin anak, ngomong cucu gitu. Kita bisa melihat dari keseharian beliau bahwa ya menjadi perempuan bisa menjadi karir politiknya bisa menjadi politik tertinggi loh, menjadi seorang presiden gitu. Multitasking to the next level. Tapi kuadratnya tidak ketinggalan nih gitu, untuk anak, untuk suami, anak, cucu semuanya bisa terurus. Nah itu menjadi panutan kita semua pastinya ya. Jadi sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di Indonesia. Perjuangan kalian, pengorbanan kalian luar biasa, dan yang pastinya kita semua anak-anaknya tidak akan mungkin bisa sampai di tahap ini tanpa perjuangan doa dan pengorbanan seorang ibu. Ya, terima kasih untuk Zahra, terima kasih untuk Regina yang sudah mampir ke studio BKN ngobrol-ngobrol. Sukses ya untuk karirnya caleg DPR RI Dapil Sumbar 1. Sumbar 1. Wah, ini luar biasa. Termuda ya? Termuda. Dan Regina DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta. luar biasa. Pokoknya sukses terus. Dan Tina?
Aku di DPRD. Ya, jangan lupa Instagramnya apa nih? Boleh share? Oh, Instagram aku Zahra Mardiah A gitu. Zahra Mardiah A. Ya, nanti tampilin ya untuk Regina. Di Regina Ayudia. Nah, jadi bisa langsung nanti kontak-kontak ya. Kalau Regina sudah minta, mungkin kalau untuk socialpreneur dan lain-lain ya bisa dikontak. Zahra mungkin yang masih pada jomblo ya. Jadi kita nggak tahu nih, dia nggak buka soalnya katanya udah punya pacar belum, kita nggak tahu ya. Terima kasih ya sekali lagi ya, sukses ya. Oke, untuk sobat BKN semua, seru banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol hari ini di Hari Ibu. Sekali lagi selamat Hari Ibu, dan jangan lupa pantengin terus konten-konten BKN lainnya di semua platform, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Jangan lupa komen dan juga aktifin loncengnya ya. Saya Tina Tun, sekian dari kami, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa. Dadah. Bye. Ya, thank you ya. Thank you. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Oh, to my city, oh, to my home. We're flying like no sailing when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, got that hot pot in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes above it, moving so phenomenally. Room more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move away, you already know. It's just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good, good, creeping up on you, dance, dance, dance. Come on, all the things I shouldn't do when you dance, 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 dance. And nobody leaving, so keep dancing. Can't stop the feeling. Can't stop the feeling. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't need control. We'll fly so high, no sailing when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes above it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move away, you already know. It's just imagine, just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance.